Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Humayroh dengan NIM A1S119062, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mereview materi mata kuliah Manajemen Konseling dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Rasimin MPD dan Bapak Afan Yusra SPD MPD. Pertama, konsep dasar program bimbingan dan konseling komprehensif. Pengertian BK komprehensif. BK komprehensif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik melalui layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual dan dukungan sistem sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Adapun tujuan dari BK komprehensif adalah selaras dengan tujuan pendidikan, bersifat perkembangan, team building approach, sistem dan kepemimpinan dengan visi dan misi yang kuat dalam BK. Secara khusus, BK komprehensif bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kedua, prinsip pengembangan program bimbingan dan konseling. Menurut Serzer, pertama, bimbingan sangat utama bila difokuskan pada perkembangan individu. Yang kedua, model utama pelaksanaan bimbingan ditentukan oleh proses perilaku individu. Ketiga, bimbingan diorientasikan pada kerjasama, bukan paksaan. Keempat, manusia memiliki kemampuan yang berkembang. Yang kelima, bimbingan didasarkan pada pengenalan harga diri dan nilai individu serta hak mereka untuk memilih. Yang keenam, bimbingan bersifat berkelanjutan urut untuk proses pendidikan. Selanjutnya, komponen program bimbingan dan konseling komprehensif. Nah, dalam komponen program BK komprehensif terdapat 4 komponen. Yang pertama yaitu layanan dasar, yang kedua layanan responsif, ketiga perencanaan individual, dan keempat dukungan sistem. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai layanan dasar. Adapun pengertian dari layanan dasar yaitu layanan dasar merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas perkembangan. Adapun tujuan dari layanan dasar yang pertama yaitu memiliki kesadaran tentang diri dan lingkungan, sosial, budaya, dan agama. Yang kedua, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, mampu menangani atau memenuhi kebutuhan masalahnya. 4. Mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Adapun fokus perkembangan dari layanan dasar yaitu materi pelayanan dasar dirumuskan dan dikemas atas dasar standar kompetensi kemandirian antara lain mencakup perkembangan, self-system, motivasi berprestasi, keterampilan pengambilan keputusan, keterampilan pemecahan masalah, keterampilan hubungan antar pribadi atau berkomunikasi, menyadarkan keragaman budaya, dan perilaku bertanggung jawab. Selanjutnya, layanan responsif. Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab, jika tidak segera dibantu, dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Adapun tujuan dari pelayanan responsif adalah membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya atau membantu konseli yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangan. Adapun fokus perkembangan dari layanan responsif yaitu bergantung kepada masalah atau kebutuhan konseli. Masalah dan kebutuhan konseli berkaitan dengan keinginan untuk memahami sesuatu hal karena dipandang penting bagi perkembangan dirinya secara positif. Kebutuhan ini seperti kebutuhan untuk memperoleh informasi, antara lain tentang pilihan karir dan program studi, sumber-sumber belajar, bahaya obat terlarang, minuman keras, narkotika, dan pergaulan bebas. Selanjutnya, perencanaan individual.
Perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Dan adapun tujuan dari perencanaan individual ini yaitu upaya memfasilitasi konseli untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan sosial pribadi oleh dirinya sendiri. Nah, fokus pelayanan perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial pribadi. Selanjutnya, dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Nah, adapun tujuan dari dukungan sistem ini memberikan dukungan kepada konselor dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan. Sedangkan bagi personel pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Fokus pengembangan dari dukungan sistem yaitu dukungan sistem ini meliputi aspek yang pertama pengembangan jaringan atau networking, kedua kegiatan manajemen, dan ketiga riset dan pengembangan. Selanjutnya analisis SWOT. Pengertian dari analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis yang berdasarkan pada anggapan bahwa suatu strategi yang efektif berasal dari sumber daya internal dan eksternal. Nah, adapun tujuan dari analisis SWOT ini yaitu digunakan terhadap data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data sehingga akan diperoleh strategi yang memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Nah, di dalam analisis SWOT ini ada 4 komponen. Yang pertama yaitu keunggulan atau kekuatan. Yang kedua, kelemahan. Ketiga, kesempatan atau peluang, dan yang keempat yaitu ancaman. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi analisis SWOT. Yang pertama, faktor internal, yaitu sumber daya yang dimiliki, keuangan atau finansial, kelebihan atau kelemahan internal organisasi, pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, tren, budaya, sosial politik, ideologi, perekonomian, sumber-sumber pemodalan, peraturan pemerintah, perkembangan teknologi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan lingkungan. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pelayanan untuk menetapkan media yang tepat dan relevan dalam mencapai tujuan pelayanan yang mengarah pada pencapaian tugas perkembangan. Analisis kebutuhan dilakukan sebelum program pelayanan bimbingan konseling direncanakan dan dikembangkan. Pada prinsipnya, tujuan analisis kebutuhan adalah untuk mengidentifikasi topik dan media pelayanan yang tepat dan relevan. Langkah-langkah analisis kebutuhan. Terdapat 7 langkah dalam analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi. Kedua, identifikasi kesenjangan. Ketiga, analisis performance. Keempat, identifikasi hambatan dan sumber. Kelima, identifikasi karakteristik siswa. Keenam, identifikasi prioritas dan tujuan. Dan yang terakhir, merumuskan masalah. Nah, dalam pelaksanaan analisis kebutuhan terdapat 2 kegiatan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, dan yang kedua, kegiatan analisis. Selanjutnya, prosedur penyusunan program BK komprehensif. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukum yang dicantumkan adalah dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang meliputi dasar hukum tingkat pemerintah, daerah, hingga satuan pendidikan. Yang kedua, deskripsi kebutuhan. Rumusan hasil penilaian kebutuhan peserta didik dan lingkungannya ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik. Yang ketiga, komponen program. Komponen program meliputi komponen pelayanan dasar, komponen pelayanan responsif,
komponen perencanaan individual, dan komponen dukungan sistem. Yang keempat, action plan. Rencana kegiatan adalah uraian detail dari program yang menggambarkan struktur isi program, baik kegiatan di sekolah maupun luar sekolah, untuk memfasilitasi peserta didik mencapai tugas perkembangan atau kompetensi tertentu. Yang kelima, rasional. Rumusan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program sekolah. Keenam, visi dan misi. Visi merupakan gambaran yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam program BK bagi konseli berdasarkan visi sekolah. Sedangkan misi merupakan tugas yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi program BK bagi konseli. Yang ketujuh, tujuan. Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik setelah memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling. Rumusan tujuan BK dapat merujuk pada SKKPD. 8. Bidang layanan. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Program bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengembangan tema atau topik. Tema atau topik merupakan rincian lanjutan dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Materi layanan BK meliputi 4 bidang layanan bimbingan yang diberikan secara profesional, meliputi bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya, sarana prasarana yang meliputi ruangan bimbingan konseling. Jenis ruangan yang diperlukan yaitu yang pertama ruang kerja, ruang administrasi, ruang konseling individual, ruang bimbingan konseling kelompok, ruang biblioterapi, ruang relaksasi, dan ruang tamu. Dan adapun besar ukuran ruangan disesuaikan dengan jumlah konseli dan jumlah konselor yang ada di suatu sekolah. Terdapat juga fasilitas lain seperti dokumen program bimbingan dan konseling, seperti buku program tahunan, buku program semesteran, buku kasus, dan buku harian. Selain itu, terdapat instrumen pengumpulan data dan kelengkapan administrasi seperti alat pengumpulan data berupa tes, alat pengumpulan data teknik non-tes, alat penyiapan data khususnya dalam bentuk himpunan data, kelengkapan penunjang teknis seperti data informasi, paket bimbingan, alat bantuan bimbingan, perlengkapan administrasi. Berikutnya, anggaran. Rencana anggaran untuk mendukung implementasi program dinyatakan secara cermat, rasional, dan realistik. Perencanaan anggaran merupakan komponen penting dari manajemen bimbingan dan konseling. Perlu dirancang dengan cermat berapa anggaran yang diperlukan untuk mendukung implementasi program. Selain itu juga terdapat komponen anggaran meliputi yang pertama anggaran untuk semua aktivitas yang tercantum pada program, yang kedua anggaran untuk aktivitas pendukung seperti home visit, pembelian buku pendukungan atau sumber bacaan, mengikuti seminar atau workshop, atau kegiatan profesi dan organisasi profesi, pengembangan staf, penyelenggaraan MGP, pemberian alat atau media untuk pelayanan bimbingan konseling. Yang ketiga, anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan ruang atau pelayanan bimbingan dan konseling, seperti pembenahan ruangan, pengadaan buku-buku untuk terapi pustaka, penyiapan perangkat konseling kelompok. Pelaksanaan program BK komprehensif. Yang pertama, pelayanan dasar. Pelayanan dasar ini dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan kelas. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi kelas atau curah pendapat. Juga bisa dilakukan melalui pelayanan orientasi. Pelayanan ini merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Selanjutnya, melalui pelayanan informasi. Memberikan informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, bisa juga dengan melakukan bimbingan kelompok. Konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok. Bisa itu dengan menggunakan kelompok kecil yang berjumlah dari 5 sampai 10 orang.
Selanjutnya, pelayanan pengumpulan data atau aplikasi instrumentasi. Kegiatan ini untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pribadi peserta didik dan lingkungan peserta didik. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen baik tes maupun non-tes. Pelayanan responsif. Yang pertama, konseling individual dan kelompok. Pemberian pelayanan konseling ini ditujukan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan, mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Yang kedua, referral, rujukan atau alih tangan. Apabila seorang konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah konseli, maka sebaiknya dia mengalih tangankan konseli kepada pihak lain yang lebih berwenang, seperti psikolog, psikiater, dokter, dan kepolisian. Konseli yang sebaiknya dialihtangankan adalah mereka yang memiliki masalah seperti depresi, tindak kejahatan atau kriminal, kecanduan narkoba, dan penyakit kronis. Yang ketiga, kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Konselor berkolaborasi dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang peserta didik, seperti prestasi belajar, kehadiran, dan pribadinya, membantu memecahkan masalah peserta didik, mengidentifikasi aspek-aspek bidang yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran. Yang keempat, kolaborasi dengan orang tua. Melalui kerjasama antara orang tua dan guru, ini memungkinkan terjadinya saling memberikan informasi, pengertian, dan tukar pikiran antar konselor dan orang tua dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik atau memecahkan masalah yang mungkin dihadapi peserta didik. Selanjutnya, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah, yaitu bisa berkaitan dengan upaya sekolah untuk menjalani kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang dipandang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan BK. Jalin kerjasama ini seperti pihak instansi pemerintah, instansi swasta, organisasi profesi seperti APKIN, dan para ahli dalam bidang tertentu seperti psikolog, psikiater, dan dokter. Selanjutnya, konsultasi. Konselor menerima pelayanan konsultasi bagi guru, orang tua, atau pihak pimpinan sekolah yang terkait dengan upaya membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi perkembangan peserta didik, melakukan referral, dan meningkatkan kualitas program BK. Selanjutnya, bimbingan teman sebaya. Bimbingan teman sebaya ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peserta didik lainnya. Selanjutnya, konferensi kasus, yaitu kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan kemudian dan berkomitmen bagi terentasnya masalah peserta didik itu. Dan yang terakhir, kunjungan rumah, yaitu kegiatan untuk memperoleh data atau keterangan peserta didik yang sedang ditangani dalam upaya mengentaskan masalahnya melalui kunjungan ke rumahnya. Perencanaan individual. Konselor perlu membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangan atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pelayanan perencanaan individual ini dapat dilakukan melalui pelayanan penempatan untuk membentuk peserta didik menempati posisi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Selanjutnya, dukungan sistem. Yang pertama, pengembangan profesi. Konselor secara terus-menerus berusaha untuk mengupdate pengetahuan dan keterampilannya melalui in-service training, aktif dalam organisasi profesi, aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar dan workshop, atau melakukan studi ke program yang lebih tinggi. Yang kedua, manajemen program. Program pelayanan BK tidak mungkin atau tercipta, terselenggara, dan tercapai bila tidak memiliki suatu sistem manajemen yang bermutu. Dalam arti, dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah. Oleh karena itu,
bimbingan dan konseling harus ditempatkan sebagai bagian terpadu oleh seluruh program sekolah dengan dukungan yang wajar baik dalam aspek ketersediaan sumber daya manusia atau konselor, sarana, dan pembiayaan. Selanjutnya, langkah pengembangan RPLBK. Yang pertama, merumuskan identifikasi RPLBK, minimal berisi nama sekolah, bidang bimbingan, kelas, semester, alokasi waktu. Selanjutnya, merumuskan kompetensi, terdiri dari standar kompetensi dan kompetensi dasar diambil dari SKKPD atau tugas-tugas perkembangan beserta rinciannya. Selanjutnya, merumuskan indikator keberhasilan dan tujuan pelayanan. Selanjutnya, menentukan alokasi waktu, dinyatakan dalam jam pelajaran dan banyaknya pertemuan. Selanjutnya, menentukan materi layanan BK mengacu pada indikator yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya, menentukan metode atau teknik pelayanan BK. Metode dapat diartikan sebagai metode atau pendekatan dalam pelayanan bimbingan, menetapkan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pada setiap pertemuan. Selanjutnya, menentukan sumber belajar. Sumber belajar ini mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Selanjutnya, merencanakan penilaian yang akan dilaksanakan, dijabarkan atas teknik penilaian dan informasi yang dipakai serta rubrik penilaiannya. Prosedur evaluasi program bimbingan dan konseling. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi perencanaan. Yang kedua, menentukan kriteria evaluasi. Ketiga, memilih instrumen penilaian. Keempat, analisis data. Dan yang kelima, pembuatan laporan. Selanjutnya, kriteria penilaian keberhasilan program bimbingan konseling. Ada 11 kriteria penilaian. Yang pertama yaitu adanya kesesuaian dengan pencapaian kompetensi peserta didik. Kedua, ada tidaknya visi dan misi bimbingan. Ketiga, adanya 4 bidang bimbingan dan konseling. Keempat, adanya kesesuaian antara tujuan dan permasalahan peserta didik. Kelima, adanya kesesuaian antara tujuan dengan perkembangan peserta didik. Keenam, adanya kesesuaian antara keempat layanan. 7. Operasional yang jelas. 8. Apakah pengembangan tema berdasarkan kebutuhan? 9. Ada tidaknya satuan layanan. 10. Adanya rencana penilaian. Dan yang terakhir, adanya tidaknya anggaran kegiatan BK. Prosedur evaluasi hasil bimbingan dan konseling. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling. Kedua, menentukan kriteria evaluasi. Ketiga, memilih instrumen penilaian. Keempat, analisis data. Dan yang kelima, pembuatan laporan. Selanjutnya, akuntabilitas. Akuntabilitas diperlukan untuk mempertanggungjawabkan terhadap seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Akuntabilitas mengandung kewajiban melaporkan, menjelaskan, dan mengungkapkan semua kegiatan yang telah dilakukan. Nah, di dalam bimbingan konseling, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban konselor sekolah untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan BK. Akuntabilitas dalam BK merupakan komponen kunci untuk memperlihatkan keefektifan program BK. Tujuan dan manfaat akuntabilitas. Tujuannya, penggunaan penilaian akuntabilitas tidak hanya membantu konselor menjadi lebih efisien dan menguasai pengetahuan keterampilan profesional mereka sendiri, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menjembatani dan mengurangi kesenjangan prestasi, menjamin keberhasilan siswa, meningkatkan praktik dan program mereka sendiri, serta meningkatkan hasil yang dicapai pada siswa. Adapun manfaatnya, yang pertama, akuntabilitas memungkinkan konselor memiliki data spesifik untuk digunakan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bidang-bidang program. Yang kedua, data yang diperoleh dapat digunakan untuk memperlihatkan siswa bagaimana mereka bertumbuh dan berkembang melalui program tersebut. Yang ketiga, informasi yang diperoleh melalui asesmen harus disampaikan kepada semua
stakeholder, termasuk siswa, orang tua, dan guru. Informasi perlu disampaikan dengan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan manajemen kebijakan. Komponen akuntabilitas, bimbingan, dan konseling. Yang pertama, menerima dan tanggung jawab. Berarti siap menghadapi kenyataan, tidak menyembunyikan suatu kebenaran, berani mengakui kekurangan dalam program. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi antara pengelola program dan stakeholder merupakan indikator penting dalam akuntabilitas. Akuntabilitas dapat dipandang sebagai respon terhadap kebutuhan dan harapan stakeholder terkait dengan program. Ketiga, penjelasan kepada stakeholder mengenai program. Informasi yang dijelaskan kepada stakeholder meliputi standar atau tujuan program, prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan dan hasil yang dicapai dalam program. Keempat, mekanisme umpan balik. Akuntabilitas menuntut adanya mekanisme umpan balik yang memungkinkan stakeholder dapat memberikan masukan kepada pengelola program. Dan yang terakhir, perbaikan program. Menanggapi atau melakukan perubahan didasarkan pada umpan balik yang diterima, adanya perbaikan yang kontinu merupakan kunci akuntabilitas.